Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fazal Maula Susanto, bisa dipanggil L atau Rafael. Saya dari kelas 10 5. Dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teks eksposisi mengenai cara menumbuhkan sikap 5S di lingkungan sekolah. Dan mari kita mulai presentasinya. Saat ini, nilai etika dan budaya di berbagai kalangan, khususnya pada generasi muda, mulai mengalami yang namanya pergeseran. Pergeseran itu meliputi maraknya pergaulan bebas dan hal lainnya. Maka, dengan itu, pendidikan karakter sangat penting untuk kita kembangkan di lingkungan sekolah. Kita bisa mulai dengan mengembangkan yang namanya sikap 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekolah menjadi tempat yang utama untuk menumbuhkan sikap seseorang supaya menjadi lebih baik. Karena sekolah menjadi peran utama agar siswa memiliki karakter yang baik serta dapat membanggakan. Karakter tersebut contohnya adalah 5S tadi. Nah, dalam budaya yang patut kita terapkan itu, kita bisa terapkan dalam lingkungan sekolah agar siswa dapat menerapkan rasa hormat dan rasa saling menghargai dengan sesama teman, guru, dan serta wilayah di lingkungan sekolah. Kita bisa ketahui bahwa 5S adalah singkatan dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Apabila semua warga sekolah menerapkan 5S, maka akan menjadikan semua warga sekolah berkepribadian baik dan berkarakter baik. Apa aja sih macam 5S? Yang pertama itu ada senyum. Senyum kita bisa ketahui bahwa senyum adalah sedekah paling sederhana, ya. Jadi dengan hanya kita tersenyum, kita bisa membawa keceriaan untuk orang lain. Yang kedua ada salam. Nah, salam ini bisa dibilang sebagai pernyataan hormat, damai, tentram yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain sebagai bentuk rasa perhatian kita terhadap orang tersebut. Selanjutnya ada sapa. Sapa secara bahasa artinya kita memaknai kata-kata untuk menegur. Nah, maka tegur sapa yang kita lakukan dengan ramah. Sopan. Sopan itu adalah rasa hormat dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, sopan yang bisa kita lakukan dengan rasa hormat, kita baik saat bicara, berjalan di depan orang yang lebih tua, atau bahkan saat kita berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada santun. Santun itu memiliki arti lebih sopan atau lemah lembut. Jadi intinya bahwa santun juga memiliki makna tentang bagaimana kita mampu untuk mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana sih kita untuk menumbuhkan sikap 5S dan caranya itu seperti apa? Mari kita bahas. Bagaimana sih caranya? Cara yang pertama, kita bisa dengan kesadaran diri kita dulu. Langkah pertama adalah kita menjadi sadar akan pentingnya sikap tersebut. Nah, pahami bahwa sikap-sikap tersebut dapat mempengaruhi cara orang lain merasakan diri Anda dan berinteraksi dengan Anda. Jadi, kita harus pahami dulu kesadaran kita akan sikap tersebut. Dengan itu, kalau kita sudah sadar bahwa orang lain pun juga akan sadar akan kita bisa berubah sikap kita menjadi bisa lebih baik. Nah, selanjutnya kita bisa yang namanya latihan senyum nih. Nah, kita bisa senyum saat kita berinteraksi dengan orang lain. Hal itu dapat membantu membuat suasana menjadi lebih ceria dan lebih positif dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita ada yang namanya praktek salam. Nah, praktek salam ini ketika kita bertemu atau berpisah dengan orang lain, kita selalu mengucapkan salam dengan tulus. Atau jika kita mengetahui nama orang tersebut, kita bisa menyebutkan nama mereka untuk membuatnya lebih personal saja. Dan yang selanjutnya ada yang berbicara dengan sopan. Kita bisa gunakan kata-kata sopan dan hindari kata-kata kasar. Nah, jangan lupa untuk menggunakan ungkapan seperti terima kasih, maaf, tolong, izin, dan sejenisnya dalam kehidupan sehari-hari. Cara selanjutnya adalah dengan mendengarkan dengan baik. Jadi saat orang lain berbicara, kita bisa mendengarkan dan kita bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada orang tersebut. Dengan apa yang mereka katakan dan tanggapi dengan baik, ini menunjukkan sikap santun dan menghormati orang lain. Jadi kalau saat ada orang yang berbicara, kita harus memperhatikan karena kita sudah memberikan sikap santun. Dalam itu kita bisa menumbuhkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita bisa terapkan dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya dengan belajar dari contoh. Misalkan
misalkan kalian punya teman yang selalu menerapkan 5S, kalian bisa jadi contoh, bisa jadi panutan buat kalian. Jadi kita bisa amati nih orang-orang yang memiliki sikap senyum, salam sapa, sopan santun. Anda dapat belajar banyak dari orang-orang lain tersebut tentang cara bagaimana mereka untuk menumbuhkan dan bagaimana cara mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita bisa introspeksi diri. Kita selalu kan evaluasi diri, apa sih yang salah dalam diri kita, terutama dalam menjalankan sikap 5S ini. Kita perlu amati baik-baik dan tanyakan kepada teman-teman atau keluarga mengenai bagaimana sih sikap Anda dan bagaimana sikap kita jika kita berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa yang namanya praktik konsisten. Dari tadi cara-cara yang saya jelaskan, kita perlu sikap yang terakhir, yaitu konsisten. Karena tanpa konsisten itu tidak baik bagi diri kita, karena visi kita adalah kita ingin menerapkan 5S dalam lingkungan sekolah. Sikap-sikap ini tidak akan terbentuk dalam semalam. Makanya kita penting untuk berlatih dalam setiap interaksi dengan orang lain untuk memperkuat perilaku. Jadi, hal yang tadi kita bahas, apa sih kesimpulannya dan penegasan ulangnya itu apa? Nah, sikap 5S itu memang sangat penting dibutuhkan di sekolah. Kita sudah menerapkan 5S, tapi akan lebih optimal lagi jika sikap 5S terutama pada pendidikan karakter itu bisa yang namanya dikembangkan kembali. Makanya dengan itu kita harus melibatkan semua pihak yang terkait maupun masyarakat yang turut berpartisipasi untuk membantu kita dengan menemukan 5S ini. Nah, terutama guru-guru, karena guru-guru merupakan orang tua kita di sekolah yang menjadi contoh bagi semua muridnya untuk mempunyai sikap, terutama sikap 5S dalam pendidikan karakter ini. Nah, apabila semua sekolah dan juga semua warga sekolah bisa menerapkan 5S ini dalam keseharian mereka, maka hal itu akan menjadikan semua warga sekolah berkepribadian baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azami, saya absen 32. Saya akan menanyakan kepada El tentang apa itu pendidikan karakter. Oke, jadi gue mau jawab pertanyaan dari Rikat Muhammad Azami atau Azami. Nah, jadi jawabannya itu apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu adalah usaha kita adalah menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik atau siswa gitu dapat mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Fahri Media, absen 14. Saya ingin menanyakan kepada El, jika temanmu tidak melaksanakan 5S, apa tindakanmu? Oke, jadi gue mau jawab pertanyaan dari Fahri mengenai gimana sih tanggapanmu dan apa yang akan aku lakukan jika terdapat teman kita atau teman aku yang tidak menerapkan 5S. Nah, jadi yang pertama kita bisa dengan yang namanya memberikan tadi cara-caranya kepada teman-teman kita. Contohnya kita bisa yang namanya mengingatkan supaya untuk bersikap lebih sopan dan santun kepada orang lain. Kemudian kita juga bisa menegur atau tapi dengan cara yang sopan. Misalkan kayak lu tadi kok lewat-lewat aja sih, kan itu kan orang lebih tua, harusnya siapalah. Kita bisa dengan cara seperti itu, dan itu sebenarnya tergantung individu masing-masing gimana cara kita untuk mengingatkan orang lain, tapi menurut pendapat saya jawabannya seperti itu. Terima kasih.